Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa bulan lalu seorang OMK bertanya kepada saya di media sosial. Dia bertanya begini, Romo, mana yang benar? Kita berdoa kepada Allah atau kepada Yesus? Bapak, Ibu, saudari, pertanyaan seorang OMK ini menurut saya bagus untuk kita dalami bersama. Karena ternyata mungkin juga banyak dari Anda keliru tentang siapa Allah dan siapa Yesus. Secara singkat saya bisa mengatakan bahwa Allah dan Yesus itu sama. Dalam arti, kalau kita berdoa dengan menyebut nama Allah, berarti kita tidak perlu lagi menyebut nama Yesus. Dan kalau kita berdoa dengan menyebut nama Yesus, maka kita tidak perlu lagi menyebut nama Allah. Contoh doa yang paling singkat yang selalu kita lakukan ketika kita mengalami satu masalah, dengan spontan kita mengatakan, "Ya Allah, tolong aku," atau "Ya Yesus, bantulah aku," atau "Ya Tuhan, bantulah aku." Dengan menyebutkan itu, doa singkat itu sama saja, tidak ada yang kurang. Kita mau menyebut nama Allah atau nama Yesus dalam doa kita, tidak ada kekurangan di situ. Jadi bisa dikatakan sama saja. Nah, mengapa saya katakan bahwa berdoa dengan menyebut nama Yesus atau dengan menyebut nama Allah itu sama saja? Ini bisa kita pahami dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berdoa kepada Allah dengan berkata, "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau." Dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa Dia dan Allah itu adalah satu. Bahkan dalam kesempatan lain atau dalam pengajaran lain, Yesus berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Allah Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Jadi semakin jelas bahwa kalau kita berdoa hanya menyebut nama Allah saja, it's okay. Kalau kita mau berdoa dalam doa kita hanya menyebut nama Yesus, oke juga. Kalau kita menyebut nama Allah dan nama Yesus dalam doa-doa kita, bisa juga seperti juga yang selalu kita berdoa, kalau di akhir doa kita selalu mengatakan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, walaupun doa sebelumnya itu kita tujukan kepada Allah. Itu tidak ada masalah, karena dikatakan bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang menarik dalam Injil hari ini yang kita dengarkan, di mana Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga. Apakah isi doa Yesus kali ini? Doa Yesus kali ini adalah untuk persatuan para murid dan para pengikutnya. Dalam doanya itu, Yesus ingin agar para murid dan para pengikutnya itu bersatu dengan Dia, sama seperti persatuan antara Yesus dengan Allah. Yesus ingin para murid dan para pengikutnya itu bersatu dalam satu kawanan yang disebut dengan kawanan anak-anak Allah. Sehingga sama seperti Yesus adalah anak Allah, maka kita para pengikutnya itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Yesus juga selalu berdoa kepada kita hingga saat ini, di zaman ini. Jadi ketika Yesus berdoa dulu untuk para pengikutnya atau para muridnya, hal yang sama juga terjadi kepada kita, bahwa Yesus juga selalu mendoakan kita
hingga zaman ini karena Dia sangat peduli kepada kita. Dia ingin supaya kita bersatu dengan Dia, layaknya persatuan antara Dia dengan Allah Bapa di surga. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus tidak hanya berdoa tetapi selalu berusaha memelihara persatuan di antara para pengikutnya, dan pemeliharaannya itu tidak berhenti sampai di situ atau sampai selama Dia hidup di dunia ini, akan tetapi pemeliharaan Dia itu akan terus berlangsung selama manusia mengembara di dunia ini. Makanya dalam doanya itu, dalam satu kesempatan Yesus berkata bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari segala yang jahat. Saudara-saudara terkasih, doa Yesus ini menurut saya sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena Yesus mendoakan kita kepada Allah supaya kita dilindunginya dari segala yang jahat. Inilah yang selalu kita doakan setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu, pada kalimat terakhir kita selalu memohon kepada Allah, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pertanyaannya, mengapa Yesus mendoakan agar kita itu bebas dari segala yang jahat? Jawabannya adalah karena di sekitar kita itu begitu banyak hal-hal jahat. Hidup kita di dunia ini selalu berada dalam bayang-bayang kejahatan. Banyak orang jahat mengintai kita. Banyak roh jahat berkeliaran untuk menjerumuskan kita ke dalam perangkapnya. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu bebas dari yang jahat ini? Apakah cukup hanya berdoa saja? Tentu tidak. Agar kita bisa bebas dari segala yang jahat, maka kita harus bisa bersatu dengan Kristus. Bagaimanakah bersatu dengan Kristus? Jawaban singkatnya adalah hidup seperti Kristus di dalam segala hal, terutama dalam hal mengasihi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salah satu caranya agar kita bebas dari segala yang jahat adalah kita harus rajin berbuat kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, seperti Allah telah mengasihi kita. Sebab bila kita sudah mengasihi Allah, maka kita tidak akan bisa dikuasai oleh roh-roh jahat. Bila kita selalu mengasihi sama kita dengan tulus, kita tidak akan terjangkit virus kikir, virus dendam, virus iri hati, dan virus-virus kejahatan lainnya. Sebab virus-virus semacam inilah yang selalu membawa kita kepada praktek-praktek kejahatan lainnya. Jadi percuma kita selalu mendoakan, ya Bapa bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sementara kita justru mengusahakan kejahatan. Percuma Tuhan mendoakan kita agar kita bebas dari segala yang jahat, sementara kita sendiri mencari-cari hal yang jahat atau melakukan praktek-praktek jahat dalam kehidupan kita. Itu bahkan kita lakukan dengan sengaja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini juga kita memasuki novena Roh Kudus hari ketiga. Dalam novena ini tentu kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita bisa mampu mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Kita mohon agar Roh Kudus memberikan kita bisa merasakan kehadirannya dan juga turut mendengarkan suara Allah itu. Nah, untuk bisa mendapatkan rahmat ini, kita bisa belajar dari teladan atau keutamaan dari Bunda Maria yang selalu hening dan sederhana. Bunda Maria selalu menyimpan, atau Bunda Maria menjadi teladan bagi kita untuk memahami kehendak Allah dalam hidup ini. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa Bunda Maria itu selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Dia bukan tipe perempuan yang selalu banyak omong, banyak menggosip, tetapi diam di dalam keutamaannya. Bunda Maria telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam kediamannya itu atau di dalam keheningannya itu, dia bisa memahami kehendak Allah
di dalam hidupnya. Jadi keutamaan Bunda Maria ini yang hening dan sederhana bisa menjadi cara bagi kita untuk memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Hening bukan hanya sekedar berdoa sambil tutup mata, bukan. Tetapi hening yang terbaik adalah membiarkan Allah berbicara dalam hidup kita. Jangan hanya kita yang berbicara. Karena selama ini dalam doa-doa kita seringkali hanya kita yang berbicara, tetapi kita tidak membiarkan Allah berbicara di dalam doa kita itu. Jadi dalam hal ini kita perlu meminta keutamaan dari Allah agar segala dalam doa-doa atau dalam kehidupan ini kita berusaha menciptakan keheningan dengan cara membiarkan Allah menuntun seluruh